سلام عليك سلام عليك سلام عليكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi kelas 5, yaitu materi tentang materi tentang tema kedua mengenai mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. mengenal nama Allah dengan Asmaul Husna dan mengenal Allah juga dengan Kitab-kitabnya yang ada 4 buah itu. Asmaul Husnanya itu ada 4 ya Pak ya. Kita Siap. di sini sebelum kita memulai pembahasannya, kita akan memperkenalkan diri dahulu. Saya Abdul Qadir, guru agama di SDN 007 Sungai Kunjang, mengajar dari kelas 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya, sedangkan saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN 017 Samarinda Utara. Nama saya adalah Bapak Abdul Rahman Hakim. Bapak mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. wih berarti full Pak ya. Full, alhamdulillah. Berarti Bapak ini adalah pejuang di situ Insya Allah. ya. Kita lanjut ke materi, yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Yang pertama Asmaul Husna yang kita bahas yaitu Al-Mumit. Di sini artinya Al-Mumit yaitu Allah Maha Mematikan. Allah lah yang mematikan semua makhluk yang mempunyai nyawa. Tidak mengenal batasan umur, dan itu terjadi kapan saja dan tiba-tiba. Di dalam surah Ali Imran ayat 185 terdapat penggalan ayat yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Dan itu akan terjadi pada kita semua dari penggalan ayat itu, dan yang ditugaskan mencabut nyawa seluruh makhluk hidup yaitu malaikat Ijrail. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan Asmaul Husna yang kedua, yaitu tentang Al-Hayyu. Al-Hayyu itu artinya yang maha hidup. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang pasti akan hidup, yang akan kekal selama-lamanya. Kalau kita sebagai manusia dan makhluk-makhluk hidup yang lain yang ada di alam semesta ini pasti akan binasa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Yang artinya semua yang ada di muka bumi ini akan binasa kecuali Allah yang maha kekal, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal selama-lamanya. Quran surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Alhamdulillah. Selanjutnya Asmaul Husna yang ketiga pada pembahasan ini adalah kita akan masuk ke namanya Al-Qayyum. Al-Qayyum itu artinya adalah Allah itu maha berdiri sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah itu tidak membutuhkan bantuan siapapun, apalagi kepada makhluknya. Sedangkan kita sebagai makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah, pasti yang namanya membutuhkan Allah, dan Allah pula tidak mengantuk dan tidak tidur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surah Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dialah Allah yang tidak pernah mengantuk dan Dia pula tidak pernah tidur karena Dia mengurus makhluknya. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 255. Selanjutnya Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Sehingga di sini Allah itu hanya ada satu dan tidak berbilang. Di dalam surah Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah dialah Tuhan yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperenakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Surah Al-Ikhlas di sini menjelaskan Allah itu hanya ada satu dan tiada Tuhan selain Allah. Allah la ilaha illa. Ya, demikian penyampaian dari kami mengenai materi kelas 5 tema kedua, yaitu Tentang mengenal Allah dengan Asmaul Husna dan kitab-kitabnya. Tapi pada kali ini kita masih fokus untuk membahas tentang Asmaul Husna. Insya Allah di part kedua nanti kita akan membahas tentang kitab-kitab Allah untuk mengenal Allah lebih lanjut. Dan inilah hasil kolaborasi kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Bagi murid-murid kami yang ada di rumah, semangat tetap belajar, semoga sehat selalu. Semangat itu harus tetap ada untuk meraih cita-cita. Dan akhirul kalam kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di part keduanya. siap. Sukses. الله وملائكته يصلون على